Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita awali persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 454, bait yang pertama dan yang ketiga. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan timbangku di dalam saat yang teduh. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pagi ini kami sangat bersyukur oleh karena kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu, bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Kami yang adalah orang berdosa boleh datang kepada Tuhan yang Maha Kudus. Itu merupakan suatu berkat terindah dalam hidup kami. Terlebih lagi ketika kami diperkenankan untuk menerima sabda Tuhan yang pasti menjadi tuntunan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi ini kita akan dimantapkan oleh firman Tuhan bahwa duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 20. Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Saudara, mungkin saudara mengenal sebuah lagu seperti ini. Tak selamanya mendung itu kelabu, nyatanya hari ini kulihat begitu ceria. Ya, itulah penggalan sebuah lagunya Chrisye. Saudara,
pada saat saya mempersiapkan renungan ini, hari itu mendung. Tapi yakin bahwa di balik sana tetap ada matahari yang sewaktu-waktu akan tampil dan memancarkan sinarnya serta memberikan kehangatan kepada kita. Saudara, tak selamanya penderitaan yang mendatangkan duka itu ada dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu kelak akan menangis dan meratap, sangat berduka ketika mereka menyaksikan Yesus yang adalah guru dan Tuhannya mati disalibkan. Pada waktu yang bersamaan dunia akan bergembira oleh karena dunia dalam hal ini secara khusus adalah pemimpin-pemimpin Yahudi memang mengharapkan kematian Yesus. Namun kata Tuhan Yesus, semua itu hanya sesaat, seketika saja. Oleh karena Yesus tidak bisa mati selamanya. Yesus bangkit dari kematian. Dan peristiwa kebangkitan Yesus itulah yang mengubah duka cita murid-murid menjadi sukacita. Nah saudara, semenjak Yesus yang bangkit itu kemudian naik ke sorga dan mencurahkan Roh Kudus, maka murid-murid Tuhan Yesus yang bakal memberitakan Injil, kabar sukacita, sekalipun harus mengalami banyak penderitaan, tapi mereka akan bisa bersukacita. Oleh karena yang pertama, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus akan menyertai murid-muridnya senantiasa. Jadi ada penderitaan, tetapi juga ada penyertaan Tuhan. Mana yang akan saudara lihat dan rasakan? Pada malam hari, langit penuh bintang. Anda akan memperhatikan gelapnya malam, pekatnya langit yang menakutkan, atau kerlap-kerlip bintang yang memberi keceriaan. Pada pagi hari, Anda lebih memperhatikan sunyinya hari itu atau kicauan burung yang mengajak kita bernyanyi memuji Tuhan. Saudara, ketika kita merasakan penyertaan Tuhan, maka dalam penderitaan sekalipun kita menjadi yakin bahwa di balik penderitaan pasti ada karya Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Itulah sebabnya duka cita bisa berubah menjadi sukacita. Yang kedua, sama seperti yang diyakini oleh Rasul Paulus, bahwa penderitaan yang kita alami saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak kepada kita. Sekarang kita menderita, tetapi apabila kita tetap setia berpaut kepada Tuhan, maka ending kehidupan kita adalah sukacita tiada tara. Kemuliaan abadi. Itu yang disediakan oleh Tuhan bagi kita yang taat dan setia. Saudaraku, penderitaan memang selalu dekat dengan kita. Tetapi penyertaan Tuhan juga senantiasa. Yakinilah kata Tuhan Yesus, duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mengingat saudara-saudara kami yang susah karena sakit, khususnya karena menderita COVID-19. Kiranya mereka mempercayai ada tabib yang akan memulihkan dan dapat menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang susah karena kehilangan pekerjaan.
Kiranya mereka dapat melihat talenta-talenta yang Tuhan berikan untuk mereka kembangkan, sehingga mereka memperoleh berkat-berkat Tuhan bagi keluarganya. Bagi yang susah karena kehilangan anggota keluarganya, kiranya mereka dapat mengimani bahwa kehilangan ini hanya sementara, dan biarlah mereka melihat bahwa mereka bukan hilang, tetapi pindah dan menetap dalam rumah Tuhan. Tuhan, apapun yang membuat kami susah, kami percaya Tuhan dapat mengubahnya menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita tutup persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 332, bait pertama dan kedua, kekuatan serta penghiburan yang diberikan oleh Tuhan padaku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Saudara, penderitaan apapun yang kita alami saat ini, Tuhan pasti tetap memberikan kekuatan sehingga kita mampu mengatasinya. Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin.